Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan sehat selalu. Baik anak-anakku sekalian, pada saat ini Bapak akan menerangkan tentang sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi ya, ini kurang kak. Nah, ekskresi pada manusia apa susu? Apa sih sistem ekskresi pada manusia? Nah, adalah sistem pengeluaran ya, sistem pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh manusia. Nah, contoh seperti ini. Ini ada 3 aktivitas. Yang pertama, orang berlari. Ketika dia berlari, maka tubuhnya akan berkeringat. Nah, keringat itu keluar dari mana? Dari kulit. Nah, keringat itulah merupakan hasil ekskresi. Ini orang sedang menghembuskan napas sekuat-kuatnya, berarti membuang zat apa? Zat gas CO2. Zat gas CO2 juga itu adalah hasil ekskresi. Nah, yang ketiga ini ada gambar orang sedang membuang air kecil. Nah, urin juga itu adalah merupakan sisa zat yang tidak digunakan oleh tubuh lagi dan dibuang, dan itu juga merupakan hasil ekskresi. Jadi bisa disampaikan bahwa sistem ekskresi adalah yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa cairan atau gas yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh kita. Organnya apa aja sih? Ada 4 organ. Pertama, ginjal. Ginjal apa yang dihasilkan? Urin. Yang kedua, kulit yang dihasilkan keringat. Yang ketiga, paru-paru, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Dan yang keempat, hati, yaitu hasilnya empedu. Nah, sebetulnya sistem pengeluaran zat dalam tubuh kita itu bukan hanya ekskresi, tapi ada sekresi dan defekasi. Nah, perbedaannya apa sekresi dan defekasi? Berikut Bapak terangkan. Nah, nih, sekresi adalah pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan dalam tubuh. Jadi sekresi itu yang ngeluarin kelenjar. Kalau ekskresi yang ngeluarin organ, ya. Nah, sekresi ini yang ngerjain kelenjar. Kelenjar apa sih? Kelenjar endokrin, kelenjar eksokrin. Berupa apa yang dikeluarkan? Adalah berupa hormon ataupun enzim yang masih dapat digunakan oleh tubuh kita. Tapi kalau ekskresi yang dikeluarkan itu tidak dibutuhkan lagi kecuali yang empedu sedikit. Tapi yang lainnya kayak urin, kayak gas CO2, kayak keringat itu nggak dibutuhkan lagi dari tubuh kita. Itu namanya sekresi ya, yang masih dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, lalu yang ketiga adalah sistem pengeluaran dalam tubuh kita adalah namanya defekasi. Ada proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses melalui anus. Jadi semua makanan yang kita makan tidak semuanya kita serap oleh usus kita. Nah, ada yang tidak terserap akan ngumpul di usus besar. Lalu di usus besar itu ketika sudah penuh dia akan dikeluarkan melalui proses namanya proses BAB, buang air besar. Nah, hasilnya disebut feses ya. Itu namanya defekasi. Ya, tadi jadi 3 ya, ada ekskresi, sekresi dan defekasi. Adalah sistem pengeluaran dalam tubuh manusia. Tapi yang kita pelajari saat ini adalah hanya ekskresi. Nah, dari keempat organ tersebut, dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit, maka kita akan bahas satu persatu fungsinya secara singkat aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Dimulai dari pertama, fungsi hati. Apa sih fungsi hati? Ya, pertama adalah menghancurkan sel darah merah atau perombakan sel darah merah. Nah, memproduksi cairan empedu. Nah, lalu mendetoksifikasi tubuh, jadi menawarkan ya, menetralkan atau menetralkan racun-racun dalam tubuh. Atau bahasa lainnya menawarkan racun, betul, penawar racun. Yang keempat adalah menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Yang kelima nih, membantu metabolisme protein dan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin dalam ginjal. Jadi sistem pada fungsi sistem ekskresi pada hati itu selain empedu juga dia menghasilkan urea yang dibuang dalam ginjal. Lanjut ke fungsi kulit. Kulit adalah sebagai alat pengeluaran zat sisa metabolisme berupa keringat, yang dikeluarkan adalah ke keringat. Kulit juga mengatur suhu tubuh, kulit juga membentukkan vitamin D, maka kita harus berjemur ya pada saat pagi-pagi hari, khususnya dulu untuk meningkatkan vitamin D sebagai imun kita, apalagi masa Covid ini kan.
maka pertumbuhan imun harus ditingkatkan dengan cara banyak berjemur, yaitu menyimpan lemak, kelebihan lemak. Jadi lemak itu akan tersusun di bawah kulit, di atas daging, ya, sebagai pelindung tubuh fisik dari goresan atau dari tekanan dari benda-benda asing dari luar tubuh kita. Yang terakhir sebagai alat indera peraba, ya, yang sangat bermanfaat ketika orang-orang memiliki kemampuan penglihatan yang kurang, maka indera peraba ini dan pendengaran yang akan dimaksimalkan. Itulah fungsi kulit. Yang ketiga adalah fungsi paru-paru. Paru-paru pada utamanya adalah fungsinya adalah hanya menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Tempat pertukarannya adalah namanya alveolus. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada fungsi sekitar 5 fungsi lainnya tentang paru-paru. Dia tadi menghirup udara, yaitu mengembuskan nafas, yaitu mengendalikan pH. Karena kalau CO2 dalam darah tinggi, maka darahnya akan terasa asam. Makanya harus ditukar dengan oksigen. Lalu juga menyaring darah, gumpalan darah, ya, di mana biasanya gumpalan darah itu terdapat di vena pembuluh balik. Paru-paru juga mempengaruhi konsentrasi beberapa zat biologis serta obat-obatan yang dikandung oleh darah. Jadi darah itu kadang-kadang mengandung obat-obatan yang kita minum, yang kita suntik, ya, atau kita berikan secara tidak langsung, kayak misalnya kita menghirup udara yang kotor, ya, atau meminum minuman yang kotor, maka gumpalan-gumpalan zat-zat sampah itu akan masuk ke dalam darah. Dan salah satu penyaringnya adalah paru-paru. Lalu yang keempat adalah organel tentang ginjal. Nah, ginjal apa fungsinya? Sama, dia mengeluarkan zat-zat sisa daripada tubuh kita, yaitu urin tadi, lalu menyumbangkan cairan tubuh. Jadi kalau kita banyak minum, otomatis nanti kita akan sering kencing. Siapa yang mengatur pengeluaran cairan dari alat kelamin kita? Itu ya tadi, ginjal itu akan terus mencuci darahnya yang banyak airnya akan dibuang. Lalu memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, dan menyaring sebanyak 120-150 liter darah per hari. Luar biasa ya penyaringannya. Lalu mengaktifkan vitamin D, kesehatan gigi dan tulang. Nah, kita bahas lebih banyak tentang ginjal. Ginjal itu pada dasarnya memiliki 3 bagian, yaitu bagian utamanya adalah namanya sini korteks, lalu yang kini adalah medula, lalu yang ini adalah rongga ginjal. Nah, ini namanya ureter, saluran air urin yang keluar dari ginjal. Jadi korteks, medula, dan rongga ginjal. Nah, pada medula dan korteks inilah terdapat namanya proses penyaringan darah dan proses pembentukan urin. Ya, di sini. Ini namanya nefron. Ya, nefron. Nah, apa yang dilakukan oleh ginjal pada darah kita adalah 3 hal. Jadi darah itu pertama difiltrasi, disaring, kotoran disaring. Yang kedua, darah itu setelah disaring direabsorpsi. Hasil saringannya itu diambil lagi yang masih berguna dalam tubuh, seperti protein, garam-garam mineral, ya, dan gula yang masih dibutuhkan dalam tubuh diambil lagi. Lalu yang ketiga adalah proses augmentasi, yaitu proses pengumpulan atau penambahan zat-zat hasil reabsorpsi, hasil yang tidak direabsorpsi akan kembali dimasukkan ke dalam augmentasi. Jadi pengumpulan zat-zat yang sudah tidak dipakai lagi di sini, lalu akan dikeluarkan melalui rongga ginjal. Nah, rongga ginjal tuh nanti akan berhubungan dengan tadi, ya, ini rongga ginjal ini akan berhubungan dengan saluran ureter. Jadi urin akan mengalir kemari. Seperti itu. Nah, di manakah ketika proses tersebut? Filtrasi terjadi di kapsul Bowman, yaitu di dalamnya ada namanya glomerulus. Reabsorpsi terjadi di namanya tubulus contractus proximal atau TKP. Augmentasi terjadi di tubulus contractus distal atau TKD. Nah, jadi itu 3 proses pada ginjal. Nah, pertama filtrasi. Nah, hasil filtrasi disebut urin primer, hasil reabsorpsi disebut urin sekunder, hasil augmentasi disebut urin sebenarnya. Nah, hasil dari augmentasi, maka urinnya itu kan melalui ini ureter. Nah, ureter ini akan berhubungan dengan kantong kemih. Nah, kantong kemih inilah namanya daya penampungan air urin sementara, atau air seni sementara. Kalau sudah penuh nih ya, dia akan menginstruksikan otak untuk menyuruh kita untuk buang air kecil.
Nah, hasil dari kantong kemih ini disalurkan ke namanya uretra. Yang ini ureter, kantong kemih uretra. Nah, uretra itu berhubungan dengan namanya alat kelamin pada pria atau pada wanita. Baik anak-anakku sekalian, itu aja mungkin yang kita bahas pada hari ini tentang ekskresi, organ ekskresi, dan proses pada ginjal. Sampai berjumpa lagi di kesempatan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.